Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irdan Karnezar. Dalam video kali ini saya telah mendatangkan bintang tamu ya. Tapi sebelum kita kenalan sama bintang tamunya, yang pastinya istimewa banget, supaya kalian nggak penasaran, saya mohon untuk teman-teman untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan dengan video yang saya bagikan seputar pendakian. Seperti apa obrolan saya dengan bintang tamu kali ini? Langsung saja ya, simak terus. Ya, alhamdulillah saya berhasil mendatangkan bintang tamu yang istimewa ini ya. Sepertinya penonton di rumah sudah penasaran dengan bintang tamu saya kali ini. Tanpa basa-basi menunggu lama, langsung saja kita wawancarai. Tapi saya persilahkan dulu tamu istimewa saya ini untuk memperkenalkan diri, baik nama, umur, dan statusnya. Monggo saya persilahkan, Mbak. Oke, perkenalkan, namaku Weninda Ayerutno Tias, biasa dipanggil Weninda. Umur 20 tahun. Sekarang status saya mahasiswa. Mahasiswa. Ya, ini mbaknya ini masih umur 20 tahun, namanya Mbak Weninda, biasa dipanggil Mbak Weninda. Buat teman-teman di rumah kalau penasaran Mbak Weninda statusnya apa, bisa follow di Instagramnya Mbak Weninda ya, saya cantumkan di bawah ini. Dan Mbak Weninda ini kuliah di mana nih, Mbak, kalau boleh tahu? Kuliah di Unipma. Universitas PGRI Madiun. Universitas PGRI Madiun. Salam sapa saya ya dari Unipma, kampus kebanggaan ya pastinya ya. Nah, Mbak Weninda, saya datangkan di sini untuk saya wawancarai. Mbak kan ini kan pendaki berhijab nih. Nah, sebagai pendaki berhijab, Mbak skincare apa yang biasanya Mbak bawa ketika mendaki gunung supaya penampilannya tetap terjaga, terus supaya kelihatan cantik juga pastinya ketika mendaki ya, untuk menjaga penampilan. Apa aja bisa jelaskan kepada teman-teman di rumah? Iya. Kalau untuk skincare sih, kalau skincare di rumah itu pastinya banyak ya. Tapi kalau untuk di gunung paling bawa aku cuma sedikit, kayak gimana ya? Kayak sunscreen, terus BB cream. Yang pertama tak jelasin dulu yang sunscreennya. Sunscreen yang aku pakai itu kebetulan nggak tak bawa. Itu namanya sunscreen Emina, pasti semuanya udah tahu ya. Iya, cewek-cewek pasti udah sering banyak yang punya lah. Itu terus yang kedua itu bawa wadah BB Everyday Beauty Balm Cream. Nah, ini yang warna hijau ya, jangan yang warna biru. Kenapa? Bukan yang Kenapa kok nggak warna biru? Soalnya kayak warna biru itu lightening gimana ya? Ya kurang cocok lah kalau kurang cocok ya bagi Mbak Weninda. Kalau di gunung menurutku cocoknya yang hijau. Berarti cocok-cocokan ya berarti ya Anda ya. Terus ini kan juga ada kandungan sunscreennya, jadi double terlindunginya itu double, soalnya kan udah pakai sunscreen Emina, terus ditambah ini kan juga ada kandungan sunscreennya. Jadi terus ini manfaatnya lagi itu kan di sana nggak bisa sering touch up, nggak bisa sering kayak bedah-bedahan gitu. Itu kayak bikin awet putihnya, penampilannya glowing berarti ya. Iya. Ya bukan glow, ya glowing juga bisa sih, cuma kayak lebih awet aja putihnya gitu. Terus yang selanjutnya apa aja nih? Ini parfum ya berarti ya tadi ya? Iya, itu pelengkap. Parfum baju nih kali ini. Iya, pelengkap aja. Terus pakai bedak lah tuh. Ya. Bedak yang aku bawa itu biasanya makeover. Nah, ini makeover ini ya. Yang shade 01. Tapi ya terserah sih mau bawa bedak yang lain ya tergantung yang cocok-cocokan ya sama yang kita betul. Terus yang terakhir alis dulu. Oh ya, alis dulu. Ini penting nih, pensil alis ini. Pensil alis. Nah, kalau kayak pas di base camp itu aku pakainya kayak agak tebelan, soalnya kan kalau udah naik itu kan nggak mungkin pakai ini, apalagi ngeluarin ini ribet banget malahan. Betul. Nah, ini tak pakai cuma waktu di base camp aja. Jadi naik turun aku nggak pakai alis lagi, cuma pas di base camp aja. Terus pakai lipstick. Kalau lipstick ini pasti tak taruh aku pasti bawa kayak tas ini yang di depan. Tuh taruh di situ, soalnya
pasti kan hilang-hilang terus biar Tapi nggak kalau kusut. alis ini nggak gampang hilang ya mbak? Maksudnya Nggak. kalau di basecamp kakaknya kan cuma sekali doang nih. Mm-mm. Cuma nggak takut kena debu terus nanti tergores apa mbak nanti bisa keringetan terus tangannya gini kan bisa hilang juga. Enggak sih, kalau awet Awet ya? Kalau di aku sih Biasanya kalau orang pendaki-pendaki Iya. kan gitu. Berarti ini pakainya cuma waktu di basecamp, Mm-mm. waktu summit, waktu anu nggak pakai sama sekali ya ini awet. iya. Terus ini gincu wajib ya gincu ini ya. Kalau ginju wajib di deket, pokoknya di deket biar aku cepet makanya. Ini biasanya kan Iya. tergoresnya gitu ya. Ini maka kalau mungkin sudah sampai campground, sudah diriin tenda nih. Mungkin ada hal-hal yang dipakai dari skincare ini mau dipakai lagi untuk menambah, maksudnya menambah penampilannya apa? Atau mau tidur mungkin mau pakai apa? Oh gitu iya, misalnya. kalau sebelum apa tuh namanya summit. Summit, ya. Summit itu kan biasanya teman-teman ngajaknya jam 3 Ya. pagi. Nah, jam 10 kan biasanya udah tidur, jam 10, jam 9, ya, jam jam 11. 1. Nah, sebelum tidur itu biar cepet, biar nanti submitnya itu nggak ketinggalan sama teman-teman. Takut Itu bawa aku- kesiangan juga pasti. Enggak sih, biasanya tuh Kesusu-susu, ya, ya, keburu-buru. dicepet-cepetin. Ya. Itu gak suka banget kan. Terus Ya. akhirnya sebelum tidur itu wajib, pokoknya wajib bedaan, alis. Oh iya, kalau alis itu kayak gimana ya, Kak? Pakai spulinya doang mungkin kalau aku. Kalau yang lain kan nggak tahu ya, kayak tergantung tipe alisnya juga. Terus yes, pokoknya lengkap bedak. Yang terutama itu bedak. Kalau ini nggak dipakai lagi waktu mau tidur, soalnya kayak kan udah pakai bedak gitu loh. Yes, pokoknya pakai bedak, pakai ginju, pakai alis udah. Terus habis itu tidur udah. Udah, tadi bangun langsung fokus ke summit. Ya. Betul. Berarti nggak perlu make up ya. Kadang juga kan ada nih mbak, sharing nih pengalaman kita, ada juga yang baru bangun gitu kan mager tuh, rebahan tuh, kamu rebahan tuh mager. Terus dia baru mau dandan, baru make up, akhirnya dia baru apa namanya make upan gitu. Otomatis teman-temannya tuh nyusu-nyusu, mau buru-buru, ayo cepet. Akhirnya buru-buru nggak sempat, ada juga yang mau nunggu sabar, ada juga yang nggak sempat. Akhirnya dandannya di puncak nih. Nah, otomatis kan dia mau nggak mau bawa make up, jadi Iya. pentingin penampilan juga di apa kan ribet lagi kan. Ribet Jadi lagi. saran sih juga lebih baik sebelum tidur ya. Tapi tergantung moodnya juga sih kadang ya. Kan kita juga nggak tahu kalau di puncak itu bisa dandan apa enggak Iya, gitu. nggak bisa tergantung gunungnya juga ya. Untuk selanjutnya apa namanya? Ini saya mau bertanya kepada Mbak Weninda nih. Iya. Mbak Weninda kan ini pendaki berhijab ya. Mungkin mau memberikan tips buat teman-teman di rumah kalau iya. pendaki berhijab supaya pendakian nyaman dan aman tuh hijabnya harus gimana mungkin. Oh iya. Oke. Ini ada jilbab nih, mungkin mau Ini di. dari hijab dulu ya. Iya, Nanti aku hijab. juga ada tips yang lain. Iya, silakan. Ini untuk yang hijab kan rata-rata para pendaki itu kan sukanya yang jilbab kayak persegi gini ya. Tapi juga ada yang bawa pasmina. Itu katanya lebih simpel kan, gara-gara kan nggak gimana ya, nggak gampang lungset. Apa sih Iya. bahasanya lungset? Lungset. Tikel. Nah, aku sering bawanya tuh persegi, dan kalau di rumah itu sebelum aku masukin ke tas itu waktu disetrika, habis disetrika itu kan gini. Ya. Kalau ini gimana ya? Biasanya kan kalau dilipat biasa itu yang tengah, pasti kan yang tengah ini kayak gimana ya? Kayak Melengkung tikel gitu ya, ya. gitu. Nah, biar nggak tikel itu kayak dilipat gini. Ini tips ya teman-teman ya. Iya. Teman-teman di rumah bisa sambil menunggu Mbak Weninda tutorial bisa praktekin ya kan. Nanti kalian bisa belajar juga buat teman-teman berhijab. Ini ada tips nih dari Duta PGSD, ini Unikma nih. Bagi pengalaman, bagi ilmu. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Ini dilempit dulu ya ini cara Iya. caranya ya. Untuk merek nih sekalian promosi mungkin rekomendasi. Nah, ini tuh kayak habis di segitiga gini, terus ditaruh di ujung tanah sama sana. Nah, udah. Terus tinggal dilipat kayak biasanya. Ya. Pokoknya yang ujung tadi tuh udah aman gitu loh. Ya. Betul. Terus gini, kalau aku gulung, pasti aku gulung biar nggak lebih gimana ya? Biar lebih rapi mungkin. Dan ini lebih gimana ya? Lebih memperringkes Supaya di sini dalamnya. enggak apa namanya Pokoknya, tempat banyak gitu iya, ya. aku bisa itu
biasanya itu sampai kucil gitu, terus di jarum betul, kasih jarum betul ya. Udah. Untuk Mbak Jadi Wenida biasanya rekomendasi merek nggak berpengaruh, apa semua jilbab pakai? Mungkin mau promosi merek biasanya rekomendasi? Enggak sih, Bebas ya bebas, mereknya? bebas aja. Tapi biasanya rata-rata pendaki bawa soya, pakai apa Iya gitu iya. ya? Itu yang nggak mudah tikel, Nggak mudah nggak tikel. apa. Barangnya juga lembut ya kainnya ya. Udah. Nah ini teman-teman bisa dipraktekin di rumah ya, nanti supaya kalian ini ibaratnya bisa dibilang apa jilbab cadangan, supaya kalian nggak ribet. Nanti cara melampirnya seperti itu. Kadang ada pendaki yang ribet terus takut apa nanti setrika di mana, terus akhirnya lungset, takut tikel sebagainya lah. Ini Mbak Wenida ini cukup apa namanya menarik sekali ya. Jadi meskipun sibuk kuliah tapi juga memberikan tips seputar apa-apa saja skincare yang dibawa ketika mendaki gunung ya teman-teman. Jadi nanti kalau pengen bertanya lagi, kalian bisa DM Mbak Wenida ya di Instagramnya Mbak, biasanya bawa apa atau merek-mereknya, jilbabnya atau skincare-nya bisa kalian apa namanya tanyakan langsung Instagramnya Mbak Wenida, saya cantumkan di bawah ya, boleh ya. Dan sebagai penutupnya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Mbak Wenida sudah meluangkan waktunya untuk wawancara di studio mini saya ini ya. Saya membuat apa namanya konten ini supaya teman-teman pendaki berhijab di sana juga belajar banyak dari Mbak Wenida. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, tapi sebelum saya berakhir, saya mau memberikan oleh-oleh nih buat Mbak Wenida, nanti dibuat apa namanya buah tangan di rumah ya. Ini kameramen ya. Ini nanti Mbak Wenida dinikmati di rumah ya. Ini sponsor Mbak Wenida, Mbak Wenida. Ya, nanti mungkin bisa kita bisa apa namanya berhubung ini sponsor, kita bisa bantu promosi ini nih. Teman-teman di Madiun pasti tidak asing dengan martabak Hawaii. Mbak Wenida wajib coba ya nanti ya sebagai duta Unigma PGSD ya. Duta PGSD maksudnya nanti wajib. Kan ini punya aku. Oh ya ini kan punya, ya pasti ya ini kan punyanya Mbak Wenida nih. Nah ini nanti kalian pasti harus mencoba martabak Hawaii yang letaknya alamatnya di Jalan Es Parman depan Carrefour ya Mbak Wenida. Nanti misalnya Mbak Wenida masih kurang sama yang saya kasih ini bisa ke sana lagi. Ya ini enak banget, harganya terjangkau dan cocok buat teman-teman pendaki di rumah. Buat yang biasanya takut gendut, pengen diet, makanya gini kan boleh. Meskipun berminyak, cuma nggak cukup banyak lemak sih. Ini nanti buat Mbak Wenida ya di rumah ya. Selamat menikmati. Makasih ya. Iya, nanti harus habis loh Mbak dua-duanya. Ini saya bawakan 2 supaya habis, supaya Mbak Wenida tambah semangat ketika mendaki gunung. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya mohon kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan dengan obrolan pendaki yang mana program ini saya berikan kepada teman-teman untuk membagikan seputar pengalaman pendakian. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wenida, nanti kalau semuanya saya sudah bilang this is Katnezer Adventure, nanti kalau sudah bilang adventure, kita bareng-bareng bilang salam lestari ya. Iya, siap. Ikutin terus perjalanan saya untuk mendaki gunung di Indonesia, pastinya akan lebih seru, menantang, dan istimewa. This is Katnezer Adventure. Salam lestari. Pesona Indo.